pendamping dan adik-adik kelas 12 ya. Berjumpa lagi dengan saya ya. Hari ini tentunya masih kita akan ngobrolin bahasa Inggris. Ya, saya tidak bosan mengingatkan bahwa bahasa Inggris tidak usah khawatir dengan kosakata ya. Kosakata terbatas, bisa mengerjakan bahasa Inggris dengan cepat dan akurat ya. Asal ada syaratnya. Latihan mandiri dikuatin, basic knowledge-nya dikuatin ya. Kemudian yang kedua, mumpung masih ada waktu, Jadi kalau mungkin kemarin masih ngabuburitnya sore jalan takjil atau kegiatan yang lain misalnya gitu ya, kecuali ya kalau jadi pengisi ngaji anak-anak di musola atau masjid dekat silahkan. Tapi kalau yang cuma jalan putar nggak jelas, nah ngabuburitnya dimanfaatin untuk latihan mandiri ya, karena waktunya semakin dekat dengan pelaksanaan UTBK. Baik, untuk hari ini izinkan saya untuk share screen dulu, nanti kita akan bahas literasi bahasa Inggris paket 2. Nah, di layar adik-adik, Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat literasi bahasa Inggris paket 2, ya, soalnya dan bacaannya. Semoga dua paket ini, yang pertama kemarin sudah kita bahas, yang kedua hari ini insya Allah nanti akan kita bahas. Saya akan coba maksimalkan waktunya, ya. Semoga jenis, tipe, ataupun karakter soal hari ini bisa melengkapi apa yang kemarin sudah kita obrolkan. Baik, untuk bacaan soal nomor 1 sampai 3, ini jenisnya closed procedure text atau paragraf rumpang. Ya. Tetapi bedanya, kalau yang di literasi paket 1, itu kata. Kita disuruh melengkapi paragraf, kalimat, tapi blank space-nya itu kata. Nah, kali ini kalimat. Caranya gimana? Caranya masih sama pada dasarnya, yaitu lihat kalimat sebelum dan atau sesudahnya. Oke, jadi lihat kalimat sebelum dan atau sesudahnya. Oke, kita lihat di sini. Number 1. Oke. Optionnya itu bilang the findings show that the hypothesis was accepted, the implantation was eventually shown to be successful. Okay. Following paragraph would discuss the findings of the study. Objective of the study was to see the subject's reading skill, dan yang terakhir, it would also facilitate the acquisition of beginning reading skill. Kita lihat. Kalimat yang sebelumnya ya, dia diakhiri dengan kata atau dengan frasa phonological coding skills. Kalau itu nggak tahu itu istilah atau term di apa, untuk apa, maka masih ada bantuannya, yaitu kalimat pertama paragraf itu di sana bilang reading, ya, dan sesudahnya ya dia juga bilang reading. Oke, berarti opsi jawabannya harusnya ada kata reading. Oke, kalau yang ada kata reading, berarti kemungkinannya hanya delta dan E. Nah, mau yang mana? Ya. Nah, kita lihat dulu detailnya. Kalau delta itu the objective of the study. Oke.
Study itu apa sih? Kemarin waktu literasi pertama saya sudah sampaikan. Study itu punya makna juga dengan research. Kalau ingat. Kalau tidak, di situ ada kata the present study di kalimat pertama. Betul? So, the answer is delta. Oke. Continue. Jadi sama, kita cari. Jadi mudah. Udah nggak usah khawatir dengan kosakata. Aku nggak paham kalimatnya, nggak apa-apa. Tenang aja. Tenang aja. Aku nggak paham dengan istilah yang dipakai, nggak apa-apa, santai aja. Pasti ada yang membantu. Ya. Kemudian, nomor 2. Opsinya seperti itu. Likewise, the children were obliged to take reading test. In addition, a better processing measures was administered, and so on. Oke ya, kita lihat paragrafnya. Di paragraf kedua untuk nomor 2. Oke, bla bla. Di blank space-nya ini dari 3 kalimat, ini kalimat kedua, pas di tengah-tengah. Oke, maka sama polanya, sama. Lihat dulu kalimat sebelumnya. Ya, apa itu kalimat sebelumnya? Di sana ada kata three subtext. Hati-hati, three subtext-nya sudah dijabarkan di kalimat terakhirnya. Ada 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, berarti bukan itu. Kita lihat berikutnya, ada kata apa? Assessment battery standardized on hearing children was ever administered. Ada battery standardized on hearing children administered. Oke, so ya mudah. Harus ada kata apa saja? Harus ada kata baterai, standar, administer. Oke. Mungkin ada tambahan nanti implant experience. Ya sudah, cari yang paling banyak mengandung kata itu. Yang mana? Ada baterai, ada proses, ada administered. Oke? Yang lain ada kata baterai? Tidak. So the answer is bravo. Mudah. Serius, mudah. Gampang. Oke, tapi memang tidak boleh digampangkan atau dianggap mudah. Oke, berikutnya. Number 3. Opsi jawabannya seperti itu. Caranya gimana? Sama. Caranya sama. Jadi bayangannya, oh kalau paragraf numpang lebih mudah yang kata, kan singkat, satu kata aja. Kalau ini kalimat, berarti harus memahami kalimatnya kembali. Bahasa Inggris soal UTBK itu karakternya semakin terlihat sulit, sebenarnya semakin mudah. Semakin panjang bacaan, semakin mudah mengerjakan soalnya. Beda kalau bacaannya sangat pendek, biasanya soalnya lebih susah. Oke, nomor 3. Kalimat sebelumnya, ya, over half, ada itu, of the children scored within the average range for the age paired with the normative data for hearing children. Oke, hati-hati. Kita lihat, apakah ini menuju ke sebelumnya seperti di nomor 1, 2, atau sesudahnya? Di sesudahnya, ini ada they. They itu kata ganti subjek jamak, betul? Di sini ada over half of the children. Mungkin karena itu juga jamak. Tetapi setelah they, itu juga ada higher non-verbal intelligence, higher family socio-economic status, ada onset deafness. Apakah ini
merujuk ke anak-anaknya atau sesuatu yang lain. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Ya. Setelah KD tadi dibatasi cuman 3. Betul? Ada 3. Kalau adik-adik perhatikan, di paragraf 2 ada 3 subtext. Kemudian ini ada 1, 2, 3. Ini sama polanya, 1, 2, 3. Tetapi belum pernah menyebutkan di kalimat sebelumnya ada kata 3. Kalau gitu, ini jawabannya C. Yang ada kata 3-nya cuma 3. Kenapa kok harus 3? Nggak boleh several, nggak boleh some. Kalau several dan some itu jumlahnya tidak jelas. Banyak, tetapi tidak tahu jumlahnya berapa. Oke? Kok nggak boleh itu? Karena several itu kita tidak tahu. Misalnya, I have several English books. Berapa jumlahnya? Nggak tahu, orang dia cuma ngomong several. Several itu lebih sedikit daripada some. Some itu lebih sedikit daripada many. Kan cuma gitu aja. Tapi kalau misalnya seseorang bilang, I have 3 English books, maka dia cuma punya 3 buku berbahasa Inggris. Begitu ya. Bedanya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 sampai 9. Oke. Kita lupakan dulu bacaan sejenak. Kita lihat langsung ke soalnya. Ini masih sama cara dan pola mengerjakannya dengan yang ada di literasi paket 1 kemarin. Apa itu? Di paket 1 itu di sini dan paket 2 ini ada kata relate. Bedanya kalau di paket 1, saya lupa persis nomor berapa, tetapi di sana bilang first sentence and other sentences in paragraph 1. Dia membandingkan kalimat dalam satu paragraf. Tetapi kali ini kita diminta untuk membandingkan atau menghubungkan paragraf 1 dan 2. Oke. Kalau begitu, kita lihat dulu paragraf 1 dan 2. Ya, kita lihat. Paragraf 1 dan 2-nya kita lihat. Sepintas pakai kosakata yang bisa. Yang ingat, yang adik-adik punya. Jadi nggak usah khawatir dengan kosakata. Sekali lagi, jangan khawatir dengan kosakata. Paragraf 1. Okay. There have been amazing world-breaking scientific advances. However, the dark cloud on the horizon is emerging Ebola epidemic in West Africa and the warning and the current that comes with it. Oke. Okay. Ada kata Ebola. Penting atau tidak kita cek dulu. Di bawahnya, maaf, di paragraf kedua itu juga ada kata Ebola. Jadi penting. Oke. Okay. Paragraf 1. Okay. Di sana ada warning. Ada Ebola, Ebola epidemic, wabah Ebola. Ada kata warning. Kita lihat berikutnya. Ada angka 7.000 orang ya, meninggal. Ada kata infeksi, ada half of. Kemudian ada infeksi berikutnya, terakhirnya, growing exponentially, tens of thousands or even millions. Oke. Jadi di situ ada wabah Ebola di Afrika sana.
ada warning kasus epidemiknya. Kenapa? Karena di situ dibilang selanjutnya 7.000 orang terinfeksi, half of, separuh meninggal, berarti sekitar 3.500. Kalimat terakhir, ya kalimat terakhir, infeksinya itu tumbuh secara eksponensial. Eksponensial itu bilangan berpangkat. Di sana bilang pangkatnya itu 10 pangkat thousand. Thousand itu 3. Millions itu 6. Oke. Bayangin deh. Apa laju infeksinya seperti itu. Ya walaupun kalau dibilang data tidak sebesar kasus COVID kemarin. Ya. Oke, berikutnya paragraf 2 kita lihat. Di sana ada Ebola, ada angka 38 tahun, viewer lebih sedikit, orang meninggalnya totalnya 2.500, bandingin dengan yang tadi 3.500. Oke. Dan dia bilang, ah, kematian Ebola secara keseluruhan itu 3 kali lebih tinggi. Oke. Kalimat berikutnya, ternyata itu no longer just an African problem. Bukan hanya masalah Afrika. Kenapa? Karena the West. West kalau pakai kapital berarti bukan ngomongin arah ya, tetapi kalau udah the West ya, the West itu maksudnya negara-negara di barat. Barat itu berarti wilayah mana? Amerika, Eropa. Oke. Itu sudah ada wake up call. Nggak tahu nanti, nggak apa-apa. Oke, dari situ kita tahu bahwa ada kematian yang diceritakan banyak banget, yang terinfeksi juga banyak banget. Maka apa? Kalau gitu pilihan jawabannya berarti paragraf 1 dan 2 itu masih sama. Oke? Bukan kontradiksi, bukan. Nggak boleh mengkontradiksikan karena sama. Sesuatu yang sama diomongkan. Berarti bukan B. Kalau B mutlak salah. Oke? Apakah A? Ngomongin kematian, ngomongin laju infeksinya sebegitu besar. Iya, itu menandakan sesuatu yang horor. Itu kan? Maka jawabnya. Kita lihat nomor 5. Oke, di sini oke, hati-hati. Ini tipe baru yang kemarin belum pernah kita temui. Which of the following is most relevant with the idea of Ebola outbreak described in the passage? Maksudnya apa? Ya. Dari kalimat pilihan jawaban itu, gagasan yang paling relevan, yang gagasan kalimatnya sama dengan kasus wabah Ebola yang diceritakan di teks itu yang mana? Hati-hati ya. Kelihatannya most relevant. Cuman adik-adik lihat, pilihan jawabannya itu tidak mengandung kata Ebola. Oke. Kalau kalimat yang dipakai beda, berarti ini soal apa? Kalau ada most relevant, ya, Aida, ini soal analogi. Menyamakan sesuatu atau melihat persamaannya dari dua hal yang berbeda. Kita analogikan gitu. Ya. Apa sih kasus Ebola yang tadi? Untuk nomor 4 kita sudah tahu horornya, yaitu dilihat dari kasus kematian. Tetapi ada yang belum selesai di paragraf 2. The West, tadi kan baru sampai African problem gitu ya. Bukan lagi masalah Afrika, negara-negara barat itu juga wake up call. Apa sih wake up call?
wake up bangun, call panggilan. Kan? Kita pakai pola berpikirnya begini, kalau kosakatanya terbatas. Ini maksudnya apa? Kalau adik-adik pengen bangun sahur, ya biasanya pasang apa di HP? Set apa? Alarm, betul sekali. Alarm itu selain membangunkan orang tidur, itu kalau di HP. Kalau di gedung apa fungsinya? Atau di mobil? Betul, tanda bahaya. Jadi negara-negara barat ini sudah ada alarm, sudah membunyikan tanda bahaya. Kenapa? Karena dia bilang kasus di US dan Spanyol ya itu terjadi kasus kasus apa? Kasus Ebola. Sudah ada orang yang terinfeksi Ebola. Oke. Yang sebelumnya dia bilang ya regarded as imun, dipandang sudah imun kebal terhadap ancaman Ebola. Ya, itu. Dari paragraf 2 kita tahu itu. Kemudian kita lihat berikutnya. Oke. Di paragraf 3, dia kita lihat kalimat terakhirnya. Jadi, ya, di sana dia bilang way too late. Udah telat. Tadinya dia pede, enggak mungkin West itu atau khususnya di US dan Spain itu kebal kok terhadap kasus Ebola. Ya, itu kan hanya ada di Afrika, dia bilangnya kan itu tadi ya. No longer African problem. Berarti kan sebelumnya dia nganggap, itu masalahnya cuma ada di Afrika. Tetapi di paragraf 3, dia ngomong, way too late. Sudah jauh terlambat. Karena sudah ada infeksi di sana. Oke, maka kalau begitu, analoginya kayak apa sih? Itu soalnya gampang, aku nggak perlu belajar, bisa kok. Begitu ujian, kerjain, susahnya minta ampun. Gitu kan? Atau misalnya, itu cuma deket kok, jalan kaki juga nyampe, gitu kan. Tapi ternyata jalan yang harus dilalui dekat sih dekat. Kalau dihitung pakai ribu meter, satuan meter, cuman paling 3.000 meter, 3 kilo kok dekat, aku terbiasa jalan 5 kilo. Iya, kalau jalannya datar, landai. Ini masalahnya jalannya naik. Berarti apa? Terjadi penggampangan, menganggap sepele, menganggap mudah. Mana dari pilihan itu analoginya sama dengan kasus Ebola tadi. Itu kan masalah di Afrika. Di West enggak tuh. Tapi begitu kena infeksi, Pak Tiga bilang kalimat terakhirnya way too late, sudah telat. Ya, sudah ada infeksi tuh, sudah telat tuh. Apakah scientists are developing a new drug? No, nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi mereka kehabisan dana. Enggak, analoginya nggak begitu. Apakah B, seorang ibu ada anaknya nangis karena caper, comfort, menenangkan? Enggak gitu. Apakah C, diabetic man ignored, penderita diabetes mengabaikan luka kecil, kemudian dia terinfeksi parah? Ya itu jawabannya C. Kan dia menyepelekan, ada kata ignored. Akhirnya way too late. Itu kan punya negara barat, negara Afrika, punya aku. Itu masalah mereka, bukan masalahku. Gitu. Oke, continue. Number 6. The assumption, sama. Soal ini pernah kita bahas, kata assumption. Gitu ya, asumsi.
About the West. Nah, about the West. Yang kita tahu kan baru menyepelekannya kan. Ada enggak nih pilihan jawabnya? Jangan-jangan sudah ada. Kita nggak perlu ke teks lagi. Ada. Yang mana? Yang mirip-mirip dengan kata menyepelekan atau ada unsur kata menyepelekan. Di kalimat yang mana? Bagus sekali yang A. Mereka bertindak cepat mencegah penyakit kalau itu penting bagi mereka. Loh kok tahu itu nggak penting? Nah, tadi kan di paragraf 2, ya dia bilang African problem. Endingnya way to live. Kan mirip. Berarti kalau itu, itu masalah di Afrika kok. Kan gitu kan? Selesai berarti. Pernah. Oke? Okay? Buktinya apa kalau yang lain salah? Misalnya jawaban B. Kok salah? Kenapa? Kata eksotiknya ini yang bikin salah. Kata eksotik itu berkonotasi positif. Ini masalahnya dia dipakainya di disease. Mana ada penyakit kok berkonotasi positif? Gak ada, penyakit itu selalu. Masa ada penyakit kok eksotik? Kan gak ada. Oke? Berikutnya, nomor 7. Oke, nomor 7. Current Ebola prevalence. Pak, Kak, aku nggak tahu kata prevalence. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Current. Nah, itu kalau itu harus tahu. Masa dua-duanya nggak tahu? Current sama prevalence. Paling mudah diingat itu current. Karena yang paling sering muncul nantinya kata current. Daripada prevalence. Tapi nanti dua-duanya aku kasih tahu arti. Current itu ada dua makna. Satu, sekarang atau saat ini. Yang kedua, kalau ngomong IPA, itu arus. Bisa arus sungai, bisa arus listrik. Ya. Sedangkan prevalence, ini artinya kelaziman atau kejadian. Oke ya. Karena jadi yang diingat. Saat ini atau arus. Oke. Karena ini nggak ngomongin listrik, nggak ngomongin sungai, tetapi ngomongin Ebola, penyakit, berarti pakainya yang saat ini. Saat ini itu punya sinonim apa? Today atau present. Ya, masih ingat ketika belajar tenses? Ada kata present. Present itu adalah tenses untuk menggambar kejadian yang terus-menerus terjadi dari dulu sampai hari ini dan ke depan, atau kejadian hari ini, atau yang terjadi saat ini, yang berlangsung saat ini. Ya sudah, cari ada kata itu. Current, today, present. Ada di mana? Oke, daripada terlalu banyak, ada paragraf 1, 2, 3, 4. Yang kita lihat itu kalimatnya ada 24, 12, 23, 2, 4, 5. Kita lihat 24 paragraf 1, 1, 2 paragraf 2, 2, 3 paragraf 3 dan seterusnya. Pelan-pelan kita dari paragraf 1. Ada enggak kata current? Kalimat pertama keduanya. Tidak ada. Kita lompat ke paragraf 2. Kalimat pertamanya ada kata present. Betul? Dan itu letaknya di paragraf 2, kalimat pertama. Ada pilihan jawaban yang seperti itu? Ada. Mana? Bravo. Selesai.
Number 8. Paragraph 3. Implies that. Kita pernah ngomongin kata implies. Ya. Implies itu apa? Tersirat. Oke, berarti makna di balik kalimat. Oke, tersirat. Paragraf 3. Kita tadi sudah mengotak-atik paragraf 3 sebenarnya, cuman saya juga lupa. Paragraf 3 itu ngomongin apa? Ini 1, 2, 3. Oh belum, baru ways to lead-nya aja. Oke. Kita lihat kalimat pertamanya adalah Ebola is terrifying in dramatic. Ya, itu kan tadi di kalimat paragraf 1 dan 2 itu kan terrifying, horor, sama maknanya mengerikan. Oke. Itu sudah menjadi bagian dari paragraf 1 dan 2. Yang menjadi bagian paragraf 3 yang mana? Kalimat keduanya kita lihat. Experimental vaccine tested so far on animals. Efektif. Jadi vaksin, eksperimen, diujikan ke hewan, itu efektif. Tapi, however, pada masih tahapan uji coba, begitu ya, apa menjadi kritis kalau dipakai untuk menangani outbreak. Oke. Kalimat berikutnya, dia bilang, trial, kalau nggak ngerti nggak apa-apa, human version of vaccine. Versi manusianya dari vaksin itu. Vaksin yang mana? Yang tadinya perlu diujikan ke hewan. Dan itu efektif. Oke. Ini baru mau dicobakan ke manusia atau dibikin versi manusianya. Kemudian ditutup way too late, udah telat. Kan itu ya. Nah, maka kalau untuk nomor 8, makna tersiratnya gimana sih? Kalau mereka, sekali lagi, tadi kaitannya dengan soal nomor, berapa tadi yang ngeremehin tadi? Soal nomor 5, soal nomor 6, ya, yang ngeremehin tadi, menganggap remeh. Karena menganggap remeh, maka bikin vaksinnya juga, nyantai-nyantai aja, belum ada itu, kan? Vaksinnya baru uji coba hewan dan berhasil. Nanti kapan-kapan kita coba ke orang deh. Kira-kira begitu. Jadi kalau makna tersiratnya apa? Harusnya setelah berhasil di hewan, ya segeralah diuji cobakan ke orang, versi orangnya. Biar nggak telat, maka jawabannya berapa? Ada kata human, ada kata earlier. Earlier itu antonimnya dari late, kan gitu kan? Oke ya? Continue. Nomor 9. Restate idea. Lagi, kita pernah ngobrolin soal restate. Restate apa? Caranya gimana? Cara, frase. Pakai kata yang beda, makna sama. Ini nomor 9 kaitannya dengan soal nomor 8. Ya. Jadi kalau nomor 8 tadi bilang yuk segera bikin versi manusianya biar gak telat, maka nomor 9 paragraf 4. Kita lihat paragraf 4-nya itu di bawah dengan di bawahnya paragraf 3 tadi. Ya. Masih sama enggak? Masih. Kalimat terakhirnya coba dilihat. Present situation is warning shot across our bows that we ignore at our peril. Ada kata kuncinya ignore. Ini sebelumnya diabaikan. Kak, aku nggak ngerti kata peril, nggak apa-apa. Aku juga nggak nanyain kok, soal juga nggak nanya peril itu apa kok. Tadi nomor 8,
Kalau vaksinnya untuk manusia itu dibuat lebih awal, ya sudah Ebolanya selesai. Bisa diatasi. Mana ngomongin vaksin? Tuh, udah. Oke, semoga bisa ngikutin ya. Oke, nomor 10 sampai 15. Pelan. 10 ke 15. Oke, 10 ini soal mungkin baru. Baru ditemui ini, karena kemarin belum. Ketika kita ngobrol di paket satu belum muncul kata bias. Author bias regarding pollution. Bias itu apa sih? Bias itu sama aja asumsi, anggapan. Oke? Asumsi, anggapan. Kaitannya dengan pollution. Ya sudah, kata kuncinya berarti pollution kita cari. Ada enggak? Atau yang sejenis dengan kata pollution. Jangan-jangan enggak ada kata pollution. Tapi ada pakai yang sejenis. Kita lihat dulu. Paragraf 1 ada atau tidak yang berkaitan dengan kata pollution atau mungkin pollution itu sendiri. Tidak ada. Hanya bilang energy source, different forms of energy sources. Ya. Kemudian ada two types of energy sources, renewable and non-renewable. The former berarti di sini maksudnya renewable, ya, yang diperbarui, bisa dipakai berulang-ulang. Non-renewable energy cannot be used again and again, sekali pakai udah habis, nggak bisa diulang-ulang. Kemudian paragraf 2, ada kata global warming. Oh, berarti ini yang mengandung kata polusi. Oke. Berikutnya ada enggak lagi yang kaitannya dengan kata polusi? Ada? Tidak. Berikutnya ada enggak ya dengan ada kata polusinya? Enggak ada. Berikutnya ada enggak kata polusinya? Tidak. Berarti satu-satunya kata polusi atau kaitannya dengan polusi itu ada di paragraf kedua. Kita lihat di sini. Global warming itu kaitannya dengan apa? Lihat kalimat sebelumnya. Fossil fuels, bahan bakar fosil, yang dianggap dengan bahan bakar fosil itu apa? Di situ ada oil, coal, gas. Menimbulkan polusi. Berarti ini yang non-renewable. Ada enggak yang renewable? Ada, dan itu kaitannya tidak terkait dengan polusi, karena yang polusi terkait dengan yang non-renewable. Kalau begitu, jawabannya yang mana? Jawabannya yang delta. Alternative energy offer solution to overcome it. Untuk mengatasi masalah polusi. Alternatif energi, apa itu? Ya, energi
matahari, energi angin, gitu ya, listrik, gitu ya, panas bumi dan seterusnya, begitu. Yang renewable, ya, bukan non renewable tapi yang renewable. Oke, berikutnya nomor 11. Masih sama, presenting ideas dengan paket satu masih sama, gitu kan? Dimulai dari mana? Kalau intinya begini, kalau ada presenting ideas, selalu mulai dari paragraf satu dulu. Paragraf satu, nanti dilanjut dua, tiga, dan seterusnya. Tapi kuncinya di paragraf satu dulu. Ngomongin apa sih paragraf satunya? Kita lihat paragraf satunya tadi. Ada forms of energy yang berbeda. Ada dua jenis. Oke, kalau begitu paragraf satu starts by, berarti di paragraf satu jenis energy source-nya A, selesai. Nomor 12. Ini juga baru, varian baru. Baru ada di literasi paket 2 ini. Authors edited, sikap si penulis terhadap alternatif energi. Kalau sikap si penulis itu sebenarnya paling gampang lihat di mana? Akhir. Kalau ini berarti konteksnya kita bilang akhir paragraf. Maaf, akhir teksnya, paragraf terakhirnya. Oke, kita lihat nih paragraf terakhirnya dia bilangnya gimana. Paragraf terakhirnya dia bilang, yang kaitannya dengan alternatif energi loh ya. Cari alternatif energinya itu ada di kalimat kedua, paragraf terakhir. Oke. Di sana dia bilang, apa sih? Setting up solar plants, building windmills, itu huge and complicated process. Tetapi they offer endless benefit. Dia membandingkannya dengan endless benefit. Yang tadinya proses yang besar, rumit, tetapi manfaatnya tak berakhir, tak berujung. Oke. Jadi terus menerus. Kalau gitu gimana? Berarti dia memandang ke depan sesuatu yang baik. Itu disebut apa? Optimis. 13. Ini juga varian baru yang baru muncul di paket 2. Paket 1 nomor 13 soal nomor 13 belum ada di paket 1. Oke, coba perhatikan kalimat soalnya. Hati-hati. Ini banyak sekali coba di sini. Maksudnya apa sih kalimat soalnya? The paragraph preceding the passage. Preceding itu apa sih? Sebelum. Kalau belum, the passage. Oke, tadi ada paragraf 1, paragraf 2, 3, dan seterusnya. Kalau sebelum teks, passage kan teksnya. Berarti paragraf berapa? Kita diminta untuk bikin paragraf ke-0. Kalau sebelum berarti paragraf ke-0. Nanti antonimnya apa? Antonimnya adalah following. Jadi kata preceding itu antonimnya. Ini antonimnya kata following. Kalau following berarti nanti N plus 1. Kalau paragrafnya 3 berarti kita diminta bikin paragraf baru sesudah teks, paragraf 4. Kalau paragrafnya totalnya ada 5 berarti kita diminta bikin paragraf ke-6 dan seterusnya. Ini banyak banget loh yang kejebak di situ. Serius.
Oke, menganggapnya, oh paragraf yang ada di teks itu ngomongin apa, salah. Oke, harus dipahami dan dimaknai dengan benar. Tetapi kata kuncinya ada di kata presiding dan variannya lain nanti ada di kata following. Ingat aja kalau presiding itu paragraf ke 0, kalau following n plus 1 kita diminta bikin paragraf baru sebelum kalau presiding atau sudah kalau following teks ya. Sudah bacaan yang ada. Kita lihat paragraf 1 tadi, dia bilang apa? Ada dua jenis sumber energi. Berarti paragraf ke nolnya apa? Tadi di paragraf 1 dia bilang apa? Different form of energy sources. Yang ada kata energy sources itu cuma jawaban C. Selesai. Jadi pengenalan pada sumber energi saat ini, karena ya, hati-hati. Soal nomor 13, hati-hati ini banyak banget kejebak. Terang aja, yang kejebak itu bukan cuma siswa. Pengajar pun banyak yang kejebak. Beneran, serius. Ya, nomor 14. The ideas in the passage may be best summarized as. Ada kata summary, merangkum. Wah, kalau ada merangkum berarti aku harus baca semuanya, kemudian aku pahami baru dirangkum. Enggak gitu konsepnya. Ingat, satu soal bisa dikerjakan maksimal berapa? 90 detik maksimal. Terus gimana dong summary-nya? Ya gampang. Tadi ngomongin apa sih? Sebenarnya ada dua. Yang satu bikin masalah, yang satu enggak. Gitu kan? Mana kalau gitu? Secara umum itu ngomongin delta, alternative energy solutions can keep our environment clean and green. Ini yang disebutkan sejak ada di paragraf 2 sampai terakhir. Kalau Bravo cuma di paragraf terakhir. Maaf, C cuma ada di paragraf terakhir. Gitu kan? E juga cuma di paragraf terakhir. Karena E dan C itu sama, cuma pakai kata yang beda. 15. Ini muncul varian baru lagi. Kita disuruh membuat hipotesa. Dari apa kalimatnya itu? Cannot stop global warming. Jadi hipotesanya kalau nggak bisa menghentikan global warming, ya, dan menghemat sumber energi non renewable, maka apa yang akan terjadi? Hipotesanya apa? Maaf, jika, bukan apa yang terjadi, jika. Oke. Jadi kita tidak bisa menghentikan, we cannot stop global warming, kita tidak bisa menghentikan global warming dan menghemat sumber energi non renewable untuk generasi ke depan jika gimana? Ya kalau fosil fuelnya terus-menerus dihabiskan, terus dipakai. Kan kaitannya global warming tadi dengan apa? Fosil fuel di bacaan paragraf 2 tadi loh, masih ingat? Yang ada kata fosil fuel di mana? Bravo. Selesai. Gampang kan? Gampang, serius. Mudah, bukan mudah-mudahan, tapi mudah, beneran. Oke, kita masih punya waktu, masih 7 menit, 16 sampai 20. Alhamdulillah, semoga selesai. Semoga tuntas soal kali ini. Ya. Nomor 16.
Ini nggak ada kaitannya dengan bacaan. Oke, caranya gampang. Coba perhatikan semuanya di sini. Ada kata dasar yang sama yaitu have. Betul? Bentuknya bisa has, bentuknya bisa had. Ya. Tapi kata dasarnya sama, have. Yang bikin beda apa? Sebelumnya ada will. Oh, ini nggak ada yang delta, hanya never has saja, nggak ada penanda waktu. Berarti ini hanya present. Ini has, oh present juga. Does, present juga. Had, pakai bentuk dua past tense. Oke, kita lihat di sini. Kalimat soalnya dimulai dari is. Maaf. Dari kata is. Is itu menunjukkan tenses apa? Is itu menunjukkan tenses present. Oke. Kalimat yang titik-titiknya itu ada keterangan waktu juga, ada kata 4 years. Ingat-ingat, kalau ada for yang diikuti keterangan waktu atau waktu, jadi yang for diikuti waktu, berarti dia punyanya sifat perfect. Bacanya perfect, bukan perfect ya. Gak ada bahasa Inggris bunyinya perfect, gak ada. Perfect, perfect itu sempurna. Sempurna itu gimana? Sudah selesai. Nah, kita gabungkan, berarti soal ini minta present perfect. Present perfect itu gimana? Yang ada has diikuti verb 3, depannya has, belakangnya verb 3. Satu-satunya yang ada has diikuti verb 3, C. Selesai. 17. Join, menggabungkan. Kalau menggabungkan dua kalimat, lihat dulu nih kalimatnya. Oke, ada he dan he. Oh, subjeknya sama. Oke, kalau subjeknya sama, dilihat apa? Urutan waktu. Ada subjek sama, maka yang jadi masalah adalah urutan kejadian. Urutan kejadian atau peristiwa. Mana yang lebih dulu terjadi? Kita lihat. He put the light. Then, kemudian, dia mengunci pintu. Berarti dia, kira-kira begini nih. Kalau kondisinya misalnya mau keluar dari toilet nih. Lampunya dimatiin dulu, baru pintunya ditutup dan dikunci. Kan gitu ya. Bisa bayangin ya. Oke. Nah, mana dari pilihan jawaban itu yang ngomong? Itu yang ngomong matiin lampu dulu sebelum dia keluar. C. Yang lain salah. Buktinya apa? Kita lihat aja. When he locked the door, he put out the light. Bareng-bareng. Ketika dia ngunci pintu, dia juga matiin lampu. Ya enggak gitu, dia matiin lampu dulu baru ngunci pintu. Apa B? Juga bukan, bukan. Dia akan matiin lampu jika dia mengunci pintu. Enggak gitu, itu tuh sudah terjadi, bukan jika. Ya, oke, nomor 18. Nomor 18, kita lihat. Ini ada conjunction. Apa sih conjunction? Kalau bingung kata conjunction, paling mudah ya pakai bahasa Indonesianya, kata hubung. Coba nanti kalau punya bukunya atau bingung dengan kata conjunction, mumpung masih ada waktu, buka lagi bukunya, atau tanya ke Bapak Ibu Guru, atau tanya ke yang lebih ngerti temennya misalnya. Buka
buku yang kaitannya atau teori bahasa Inggris yang bilang conjunction itu seperti apa. Tetapi secara sederhana saya ringkas kata hubung. Apa sih hubung? Kata hubung berarti apa sih? Menghubungkan dua kalimat atau dua kata. Kita lihat hubungannya bertentangan atau menambahkan atau kedudukannya sama. Begitu ya. Oke. Berarti kalau kata hubung, ketemu soal kata hubung, suka nggak suka, kuasai dulu arti dari kata hubung itu sendiri. Baru nanti kita bisa masuk ke konteks kalimatnya. Kita lihat nomor 18. Pilihan jawabannya, Bravo itu sama dengan Delta. Berarti nggak mungkin. Jawabannya B atau D. Bravo atau Delta nggak mungkin. Consequently, ya kata konsekuen aja. Apa sih konsekuen? Akibatnya. Begitu kan? In addition, add apa add? Tambah, menambahkan informasi. Otherwise, sebaliknya. Ya, kita lihat kalimatnya. Smoking can be the cause of many illnesses and respiratory disorders. Bla bla bla. It may harm non-smokers. Kan gampang ya, kata yang dipakai gampang semua kan. Smoking, rokok. Cause, penyebab. Illness, sakit. Respiratory, tahu nggak apa. Disorder, gangguan atau cacat boleh. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Titik-titik harm, membahayakan. Non-smokers, orang yang nggak ngerokok. Berarti kalau gitu apa hubungannya? Nambahi masalah kan? Perokoknya dapat masalah, yang nggak ngerokok pun dapat masalah. Berarti kan nambahi. C. Selesai. 19. Kata yang sama adalah semuanya pakai kata produce. Betul? Berarti nggak penting, yang penting depannya. Ada are being, ada are produce, ada is being, ada is produce, ada was. Apa tuh bedanya are, is, dan was? Tenses. Kalau soal tenses sama kayak nomor 16 tadi. Ada is. Oke, berarti nanti sama, bukan is-nya, tetapi tensesnya. Is itu tenses apa? Is itu tenses present. Berarti mutlak salah. Jelas salah, wong dia was, pakai past tense. Nah, kita lihat berikutnya. Subjeknya apa? 40% of. Persen. Kalau ditulis lambangnya begitu. Ini menandakan apa? Satuan. Oke. Semua satuan itu selalu tunggal atau satu, tidak jamak. Satuan apa? Apa aja? Satuan berat, satuan panjang, satuan volume, satuan mata uang, prosentase, semua satuan deh. Selalu tunggal. Oh, kalau gitu arsa. A dan B salah. Masih ada dua nih, C dan B. Balikin lagi. Is present saja, nggak ada ing-nya. Berarti yang pakai ing salah. Kesimpulan jawabannya delta. Mudah. Serius, mudah. Terakhir, but not least. Oke, pas. Tadi karena apa namanya? Kita mulainya telat sekitar 5 menitan, 3 sampai 5 menit, ini pas 20. Ya.
Ini juga gampang kok. Beneran, asli, gampang. Kalau di opsi jawaban ada whom, who, maka curigai di antara jawabannya pasti itu. Jadi ada whose, whom, who. Ya, kalau di opsi jawaban ada whose, whom, who, maka A dan B ini pasti salah. Pasti salah. Oke? Kemudian kita lihat di sini ada are Japanese. Betul ya? Ada are bla bla bla, are bla bla bla. Belakangnya karena boleh apa aja. Kalau ada are, nanti berarti boleh pakai is, boleh. Boleh pakai am, boleh. Berarti boleh pakai was, boleh. Boleh pakai were, boleh. Berarti boleh dong kalau ini kan sama dengan kata kerja, boleh. Semua verb, ya verb 1, verb 2, boleh nggak? Boleh, sama. Maka sebelumnya ini pasti dia pakainya apa? Boom. Delta. Selesai. Alhamdulillah 20 soal terbahas hari ini. Ya, semoga bisa memperkaya dan semoga tidak terlalu cepat ataupun masih bisa diikutin. Itu yang paling penting. Paling penting. Begitu? Ya. Nah, oke. Jadi bahasa Inggris sekali lagi. Susah atau mudah? Mudah. Ya, mudah. Mudah sekali. Gampang sekali, mudah sekali. Nggak usah khawatir kosakata. Kosakata itu nanti deh. Gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti. Dan saya minta maaf kalau ada kata, salah kata yang nggak pas. Tetapi kalau itu baik, silahkan ambil manfaatnya. Dan semoga bermanfaat bagi semua, termasuk saya. Begitu waktu dan layar saya kembalikan ke April. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.